في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom Aleichem, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi semua. Baru-baru ini beredar sebuah video yang menggambarkan seorang pendeta yang menunjukkan dukungannya, simpatinya terhadap perjuangan rakyat Palestina. Dan tentu saja ini sebuah langkah yang cukup dipuji karena alasan kemanusiaan. Tetapi pendeta ini menunjukkan bukti bahwa eksistensi negara Palestina itu sudah ada sebelum negara Israel, dengan membuktikan sebuah Alkitab pada tahun 1905 dari Scofield Bible yang menunjukkan dalam Alkitab itu ada peta Palestina. Jadi Palestine in the time of Jesus Christ. Sebagai bukti bahwa masyarakat dunia mengakui bahwa eksistensi tanah suci yang diperebutkan antara Israel dan orang Palestina itu miliknya Palestina. Itu terbukti bahwa peta Alkitab tahun 1905 pun itu tertulis Palestina dan katanya dia tidak ada Israel. Untuk itu saya ingin bacakan pendeta senior ini bernama Rick Wiles. Dia mengatakan begini, "Saya menunjukkan ini kepada kalian karena saya mencoba mengakhiri propaganda kekacauan dan kebohongan kaum Zionis yang ditanamkan pada jutaan orang Kristen di negara ini." Ungkapan dia dikutip dari video channel YouTube Bible Study with R.K. Brown, Senin 21 Juni 2021. Selanjutnya dia menegaskan, di dalam Alkitab Perjanjian Lama tidak ada negara yang bernama Israel. Pada halaman 13 dari buku yang dimaksud, dia ingin menunjukkan kepada Anda di sini ada sebuah peta dari tanah suci Palestina dan bukan Israel. Lalu secara simpatik dia menunjukkan bahwa tanah ini, tanah suci ini dihuni bersama-sama oleh orang Yahudi, Kristen, dan Islam dalam perdamaian. Lalu peta yang ditunjukkan itu adalah peta Palestina, kota suci pada zaman Yesus. Nah, tentu ungkapan semacam ini simpatik. Tetapi bela rasa kita, simpatik kita terhadap Palestina tentu tidak boleh harus mengorbankan fakta sejarah. Nah, pertanyaan ini menarik untuk dijawab. Kenapa peta-peta dalam Alkitab yang terbit pada tahun 1905, bahkan sebelum itu ada banyak edisi Alkitab yang terbit dengan menunjukkan bahwa Palestine itu adalah Holy Land. Nah, kenapa seperti itu, saudara-saudara? Saya harus sampaikan pertama-tama begini. Yang disebut Palestina itu dipopulerkan setelah masa Kaisar Hadrianus. Setelah mereka, orang-orang Roma ini menaklukkan pemberontakan Yahudi di mata orang Roma, tapi di mata orang Israel itu adalah gerakan kemerdekaan orang Yahudi yang dipimpin oleh Simon Bar Kokhba. Mereka sempat menang antara tahun 132 sampai
135. Namun setelah itu Yerusalem kembali direbut oleh Hadrian dan kota Yerusalem itu tidak dikenal lagi namanya dengan Yerusalem, tapi dengan Alia Capitolina. Sementara itu nama Palestina mulai dipopulerkan menggantikan nama Eretz Yisrael. Jadi kalau saudara membaca peta Alkitab, tentu karena itu terbit di saat wilayah itu berada di kerajaan Turki Utsmaniyah atau kekhalifahan Turki Utsmaniyah, dan nama yang dipopulerkan setelah abad kedua setelah Hadrianus itu adalah Palestina. Maka itu menjadi nama yang lebih populer dari nama Israel. Tapi kalau Anda membaca Alkitab, ada di sana orang Palestina. Tapi yang disebut Palestina itu adalah para pendatang dari Kreta. Kreta itu Kretim dalam bahasa Ibrani, lalu diterjemahkan dalam bahasa Yunani adalah orang-orang Kreta atau orang-orang asing. Mereka banyak mendiami wilayah yang sekarang ini termasuk Gaza, yaitu wilayah pesisir. Dan itu mereka disebut sebagai orang-orang asing bagi orang Israel. Tetapi sebutan yang resmi dari sudut pandang kitab suci sendiri adalah tanah Israel. Jadi salah apabila pendeta Rick ini, sekalipun itu motivasinya, degupan hatinya itu berbela rasa kepada Palestina, tentu tapi dia tidak bisa mengorbankan kitab sucinya sendiri untuk simpatinya itu. Ketika malaikat Gabriel memberikan perintah kepada Santo Yosef atau Yusuf agar membawa kembali Yesus karena raja yang hendak membunuh dia, maksudnya adalah Herodes Agung, telah mati. Ayat Injil jelas mengatakan bahwa bawalah dia kembali ke tanah Israel, tidak ke tanah Palestina. Karena sebutan itu yang ada dalam kitab suci. Nah, kalau soal peta itu kan karena popularitas nama Palestina saat itu. Namun untuk lebih jelasnya saudara-saudara, saya ingin menggambarkan yang pertama adalah sketsa singkat sejarah negara Israel. Jadi sebetulnya kalau jujur kita mau membaca sejarah, Anda tanpa membaca Alkitab pun sudah cukup bukti bahwa ada negara Israel. Dari mana kita tahu? Ya dari fakta-fakta lewat prasasti-prasasti sejarah yang diterbitkan oleh raja-raja atau penguasa-penguasa yang tidak hanya dari negara Israel, tapi juga dari negara musuh-musuh Israel. Misalnya ya, tentang kaum Israel. Nama Israel itu sendiri di luar kitab suci itu muncul pada prasasti Fir'aun Merenpetah tahun 1205 sebelum Masehi. Tentu ini terjadi setelah peristiwa eksodusnya Nabi Musa. Karena tahun 1205 sebelum Masehi. Lalu setelah itu orang-orang Israel di bawah kepemimpinan Yosua, karena Musa tidak sampai masuk ke Eretz Yisrael, ke tanah Israel. Dia hanya melihat dari kejauhan, yaitu dari Bukit Nebu di Yordania. Sementara Yosua melanjutkan perjalanan dan perjuangan Musa itu, lalu terjadinya pembagian tanah pusaka pada 12 suku Israel, lalu masuk ke zaman hakim-hakim. Setelah masuk zaman hakim-hakim, orang Israel meminta raja kepada Tuhan. Lalu mulailah berkuasa Raja Saul yang diangkat, diurapi menjadi Raja Israel. Mulai tahun 1050 sebelum Masehi, berkuasa sampai 1010 setelah Masehi. Lalu digantikan oleh Raja Daud yang dalam Islam dikenal dengan Nabi Daud alaihi salam. Mulai tahun 1100 sebelum Masehi sampai 970 sebelum Masehi. Lalu setelah itu digantikan oleh Salomo putranya, Nabi Sulaiman kalau dalam istilah Islam yang lebih populer. Dia berkuasa sampai tahun 930 sebelum Masehi. Setelah itu kerajaan Israel pecah menjadi dua.
yang di utara beribu kota nantinya di Samaria, dan itulah munculnya sekte yang namanya sekte Samaria, itu dari Israel di wilayah utara. 10 suku ikut di wilayah utara, dan 2 suku yang didominasi oleh suku Yehuda ikut wilayah selatan yang tidak lain putra dari Salomo yang namanya Rehabeam. Nah, di periode kerajaan Israel Raya, Israel Utara yang sudah memisahkan diri dari kerajaan induknya, lalu Israel yang di utara ini diikuti 10 suku, dan kemudian kerajaan Yehuda, kerajaan induknya yang ada di kota Yerusalem di bawah pimpinan Rehabeam, itu semua tercantum, ada prasasti-prasasti sejarahnya. Pada zaman Salomo misalnya, ada prasasti yang disebut kalender Geser yang ditulis dengan huruf Paleo Hebrew yang menunjukkan bahwa huruf yang sama ini dipakai sebelum kerajaan Israel itu terbelah menjadi 2. Nah, kemudian pada masa kerajaan utara, kita juga dibuktikan adanya prasasti yang disebut prasasti Batu Moab, di mana Raja Mesya melakukan peperangan dengan Yoram Raja Israel, dan kemudian ditulis di situ eksistensi seorang Raja Israel yang bernama Omri Melek Yisrael. Itu ada dalam prasasti Batu Mesa tahun 850 sebelum Masehi. Lalu bukti tentang adanya sinkretisme atau pencampuraduan agama antara Yahweh Adonai Allah Israel yang disembah di utara bersama Dewi Asyera. Ada 2 prasasti, namanya prasasti Kuntilet Ajrut dan prasasti Kirbet Elkom. Itu juga membuktikan eksistensi tentang kerajaan Israel. Lalu kerajaan Yehuda misalnya muncul dalam prasasti Teldan, di mana karena kerajaan Yehuda itu meneruskan keturunan Daud, maka kerajaan itu disebut juga dengan Bet David, rumah Daud, artinya the family of David. Ini masih banyak sekali inskripsi-inskripsi yang menjadi bukti sejarah tentang eksistensi kerajaan Israel. Bahkan saudara-saudara, yang di utara ini bertahan sampai tahun 722, sebelum akhirnya mereka ditawan oleh Asyur. Maka kerajaan yang di selatan bertahan sampai tahun 586 ketika mereka dibawa ke pembuangan Babel. Tapi tahun 539 sebelum Masehi, kemudian Kores Agung melakukan pembebasan terhadap semua tawanan Babel termasuk Israel. Dalam baris ke-33 dari prasasti Slinder Kores Agung dengan jelas bahwa bangsa-bangsa taklukan Babel itu dikembalikan kepada wilayah atau negaranya masing-masing, dan mereka diperbolehkan bahkan difasilitasi untuk membangun rumah suci bagi dewa, Tuhan atau agama keyakinan masing-masing. Ini yang disebut sebagai piagam pertama hak asasi manusia, khususnya tentang kebebasan beragama. Nah, kemudian Israel itu masih berada di bawah kuasa Persia, kemudian muncul zamannya Daniel, zamannya Esther, ya, lalu ketika Alexander Agung menguasai Timur Tengah dan berpusat di Alexandria, maka Israel terhimpit antara kekuatan Yunani ini. Akhirnya munculnya dinasti yang dikenal dengan Ptolemeus yang berpusat di Alexandria, di mana hubungan antara Yahudi dan kebudayaan Yunani itu sangat harmonis, sehingga saat itu Alkitab kita yang disebut Tanakh atau Torah, Nebiim, Ketubim itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang dikenal dengan Septuaginta. Lalu muncul lagi Israel di bawah kuasa Seleukid. Seleukid itu adalah kerajaan Yunani yang berpusat di Syria. Nah, ketika itu terjadi penajisan bait suci yang dilakukan oleh Antiochus IV Epiphanes. Lalu terjadi perlawanan lagi orang Yahudi yang dipimpin oleh keluarga imam besar Matatias yang dikenal dengan Makabe. Makabe itu adalah singkatan dari sebuah ayat dalam kitab Taurat, Mika muka ba'elim Adonai, siapakah yang seperti engkau di antara para ilah, ya Tuhan. Itu dari kitab Keluaran. Nah, saudara-saudara, inilah bukti-bukti tentang eksistensi negara Israel. Jadi
Pak Pendeta ini mungkin karena referensinya kurang lengkap, tetapi bela rasanya terhadap Palestina itu tentu tidak boleh membutakan sejarah tentang apa yang sebenarnya terjadi, yang tercatat dalam fakta-fakta sejarah itu sendiri. Perang Makabe itu menang, bait suci ditahbiskan kembali, maka kita mengenal yang dinamakan perayaan Hanukkah. Hanukkah itu perayaan penahbisan bait suci, dan Kristus sendiri datang pada perayaan Hanukkah itu yang dicatat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 22. Kaum Makabe ini melahirkan dinasti yang dikenal dengan dinasti Hasmonaim yang berkuasa mulai dari Yudas Makabe sebagai raja pertama, Yonatan Makabe, Simon Makabe, seterusnya sampai tahun 37 sebelum Masehi ketika kerajaan Hasmonaim, kerajaan Yahudi ini ditundukkan oleh Roma. Nah, kembalilah Israel dijajah oleh Roma. Bukti-bukti mata uang dari zaman Yohanes Hyrcanus, dari masa Makabe, itu lengkap bisa ditemukan sampai hari ini. Lalu selama pemerintahan Roma itulah Herodes Agung yang tidak lain putranya Antipater, seorang keturunan Edom, artinya kalau dalam genealogi Alkitab ya keturunan Esau, ibunya itu dari keturunan Nabatean yang dalam Alkitab itu berasal dari Nebayot. Maka sebetulnya Herodes Agung itu menjadi penganut agama Yahudi, tapi sebenarnya dia digolongkan ras Arab. Karena Herodes Agung sebagai raja Yahudi, penguasa untuk wilayah taklukan Roma ini, maka dia selalu was-was, takut kalau benar-benar ada orang Yahudi yang meraja di tempat atau di wilayahnya. Itulah yang melatar belakangi kenapa dia begitu takut ketika orang Majus memberi kabar gembira tentang hadirnya seorang raja Yahudi. Maka akhirnya Yesus terancam bunuh, dan ketika itu diselamatkan oleh Yusuf dan Bunda Maria pergi ke Mesir. Sampai kira-kira kematian Herodes yang menurut catatan dari sejarawan Yahudi yaitu Flavius Josephus terjadi saat terjadinya gerhana bulan, yang itu bisa terjadi tahun 4 sebelum Masehi, bisa pula terjadi tahun 1 sebelum Masehi. Maka malaikat menampakkan diri kepada Yusuf, bawalah anak ini kembali ke tanah Israel, bukan tanah Palestina. Itu tercatat dalam Injil. Jadi salah kalau Pak Pendeta ini karena bela rasanya kepada Palestina, sekalipun itu harus kita junjung tinggi, kita berikan apresiasi, tapi belas kasihannya tidak boleh membutakan fakta sejarah. Nah, saudara-saudara, ketika kemudian orang-orang Israel di bawah penindasan Roma inilah terjadi beberapa kelompok militan yang antara lain digerakkan oleh kaum Selot. Kaum Selot itu merupakan sekte garis keras dari Parisi. Karena di abad pertama itu ada sekte Saduki yang menjadi aristokrat menguasai bait suci. Kemudian Eseni. Eseni adalah kelompok yang muncul sekitar tahun 152 sebelum Masehi karena imam besar yang mestinya berkuasa di bait suci di Yerusalem, yaitu Onias keempat, itu ditendang oleh Yonatan Makabe dan dia mengangkat diri sekaligus sebagai imam besar dan raja Yahudi. Itulah sebabnya maka yang disebut imam jahat di dalam naskah Qumran itu tidak lain adalah Yonatan Makabe ini. Maka Onias keempat akhirnya menggelari diri dengan guru kebenaran dan dia membawa semua pengikutnya di Wadi Qumran yang akhirnya meninggalkan bagi kita, mewariskan bagi kita The Dead Sea Scroll, naskah-naskah Alkitab yang usianya lebih dari 2000 tahun. Dan sekali lagi ini meneguhkan keakuratan Alkitab yang sering dituduh palsu oleh pihak-pihak yang saya kira tidak bertanggung jawab karena dia tidak pernah membaca langsung, kekurangan literasi, tapi berteriak keras. Nah, seperti itu yang terjadi. Maka saya tidak bosan-bosan sambil saya mengedukasi, tapi saya juga menyatakan kebenaran. Apakah dengan saya menyatakan kebenaran saya menjadi musuh kalian? Saya kira tidak. Anda tinggal cek and recheck apa yang saya sampaikan, prasasti apa yang saya sebut, tinggal Anda cek benar apa tidak yang saya sampaikan. Kemudian
pemberontakan yang dilakukan oleh kaum Selot ini menderita kekalahan, yaitu pada tahun 70 Masehi ketika Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem dan meratakan menjadi reruntuhan. Seperti yang dinubuatkan Yesus, kamu melihat gedung yang indah ini, tapi akan tiba saatnya tidak satu pun batu terletak di atas batu yang lain, semua akan diratakan. Kemudian pada tahun 132 terjadi Perang Yahudi kedua. Perang Yahudi kedua ini menjadi unik bagi orang Kristen. Mengapa? Karena kalau Perang Yahudi pertama masih banyak orang-orang Kristen yang terlibat dalam harapan bangsanya, karena mereka semua orang Yahudi, baik itu Yahudi diaspora maupun Yahudi yang tinggal di wilayah Tanah Suci. Pengikut Yesus sendiri salah satunya adalah pendukung orang Selot, yang dikenal Simon orang Selot. Tapi pada saat Perang Yahudi kedua, karena Rabi Akiba menegaskan bahwa Simon Bar Kokhba, pemimpin revolusi itu adalah Mesias Israel, maka orang Kristen teringat apa yang dikatakan oleh Kristus, bahwa pemimpinmu hanya satu, yaitu Sang Mesias, yang tidak lain adalah Yeshua HaMasyiah. Maka orang Kristen memisahkan diri, dan gereja Yerusalem itu kebanyakan pindah ke wilayah Pela, salah satu dari 10 kota yang dikenal dengan Dekapolis, sekarang tempatnya di Yordan. Ketika kemudian Bar Kokhba ini sempat menang antara tahun 132 sampai tahun 135, dia menerbitkan mata uang. Dan koin mata uang itu ditemukan, ya, ada gambar bait suci yang akan dibangun kembali, dan kemudian ada tulisan Lehorot Yerusalem, demi pembebasan Yerusalem. Tapi tahun 135 Kaisar Hadrianus kembali meratakan Yerusalem menjadi reruntuhan. Dan ketika itu saudara-saudara, ada kebijakan yang diambil oleh Hadrian. Pertama, nama Yerusalem dihapuskan dan diganti dengan Alia Capitolina. Dari mana kita bisa melihat fakta ini? Anda bisa membaca dari tulisan Cassius Dio atau Dio Cassius. Dia seorang sejarawan yang menulis dalam bahasa Yunani, dia orang Roma, dalam bukunya yang berjudul Romaiki Historia atau Historia Romana. Jadi Dion Cassius itu lahir tahun 150, meninggal tahun 235. Dalam bukunya Historia Romana, buku yang ke-69, ya, bab 12, kita membaca seperti ini. Di Yerusalem, Hadrianus mendirikan sebuah kota, menggantikan kota yang telah rata dengan tanah. Lalu menamakan kota itu Alia Capitolina. Dalam teks aslinya ditulis Esdeta Yerusalema Polin itu artinya kota, Polin auto antitis katas kapesin oiki santos, inkai alian kapitulinan onumase. Namanya adalah Alia Capitolina, menggantikan nama Yerusalem. Dan di lokasi kuil dewa, ia mendirikan kuil baru untuk dewa Jupiter. Hal ini mengakibatkan terjadinya perang yang tidak terlalu penting dan tidak berlangsung lama. Karena orang-orang Yahudi menganggap tidak dapat ditoleransi jika ras asing menetap di kota mereka. Dan upacara keagamaan yang asing tidak boleh dilaksanakan di sana. Artinya bagi orang Yahudi, ini catatan dari Dio Cassius tentang penggantian kota Yerusalem menjadi Alia Capitolina. Dan kemudian setelah itu ada bukti mata uang yang terbit, yaitu mata uang Alia Capitolina yang diterbitkan uang itu pada masa Kaisar Hadrianus. Ada gambar di situ, kemudian ada tulisan Kolan K, itu artinya koloni Alia Capitolina. Nah ini mata uangnya. Jadi ini bukti-bukti historis tentang nama
Yerusalem yang diganti dengan Alia Capitolina. Maka setelah Yerusalem jatuh silih berganti ke tangan bangsa-bangsa, sampai di zaman Sayyidina Umar pun nama Yerusalem tidak dikenal oleh orang-orang Arab. Karena itu baik dalam Quran juga tidak disebutkan nama Yerusalem, kecuali hanya disebutkan secara umum Ardul Muqaddas, yaitu tanah yang suci. Sementara di dalam teks perjanjian Umar dengan penduduk Yerusalem, nama Yerusalem masih disebut penduduk Alia. Dan Ilia itu adalah Arabisasi dari Alia Capitolina. Kemudian yang kedua, nama Israel oleh Hadrianus mulai digantikan menjadi Syria Palestina ketika provinsi Syria digabungkan dengan provinsi Yudea, maka disebut Syria Palestina. Maka selanjutnya kalau saudara-saudara membaca tulisan-tulisan Yunani, Latin setelah Hadrian ini, tidak ada lagi nama Israel, yang ada adalah nama Palestina. Karena nama itu nama yang dipopulerkan oleh penjajah Roma untuk menghilangkan potensi pemberontakan, potensi perlawanan Yahudi. Tapi saudara-saudara, memang sebelum Hadrian ini kata Syria Palestina sudah dikenal. Tetapi itu tidak merujuk pada eksistensi sebuah state atau sebuah negara. Saya akan berikan contoh ya. Misalnya Aristoteles, filosof yang terkenal itu, menulis tahun 350 sebelum Masehi dalam bukunya Meteorologia, buku kedua. Dia mengatakan bahwa di Palestina maksudnya ada sebuah laut, sebuah danau yang apabila orang berendam di situ dia langsung terapung. Konon karena menurut kesaksian orang yang melihatnya, kata Aristoteles, laut itu mengandung kadar garam yang sangat tinggi sehingga menjadi pahit. Yang dimaksudkan ini adalah laut mati. Tapi Aristoteles di sini menyebut wilayah yang dihuni oleh orang-orang Palestina, tidak merujuk eksistensi negara. Lalu disebutkan lagi misalnya Herodotus. Herodotus itu dalam bukunya yang berjudul Historikon, yaitu pada buku pertama bab 39 angka 2. Di sana Herodotus mengatakan tanah dari wilayah Punisia dan Persia sangatlah luas dan luas. Mencakup semenanjung ini yang membentang di wilayah pesisir sampai sepanjang Syria, Palestina, dan Mesir. Kenapa yang disebut selalu pesisir, selalu semenanjung laut dari Syria, Palestina, sampai ke Mesir? Karena eksistensi kaum Filistin, digunakan kata Ibrani, kata Jama'im, itu menunjukkan ada gelombang-gelombang orang yang datang ya dari wilayah Egea, Yunani, Kreta, yang mendiami tempat itu. Makanya karena tempat-tempat di pesisir itu, ketika wilayah itu masuk menjadi wilayah Persia, wilayah Punisia, maka mereka rakyat Palestina itu ada di situ. Tapi Palestina yang sekarang tentu berbeda dengan Palestina purba ini. Karena wilayah yang nantinya disebut Palestina setelah dipopulerkan oleh Hadrian itulah yang kemudian diisi oleh bangsa-bangsa pendatang termasuk orang-orang Arab. Lalu Philo itu adalah filosof Yahudi yang lahir tahun 20 sebelum Masehi dan wafat tahun 50 setelah Masehi. Dia menulis dalam bukunya begini, banyak bangsa Yahudi yang berpenduduk banyak itu tinggal di sana. Nah saudara-saudara, itu fakta-fakta yang bisa kita urai tentang eksistensi orang-orang Palestina ini, orang-orang Filistin yang tentu berbeda dengan Palestina modern. Sementara prasasti-prasasti yang disebutkan dari masa yang sangat panjang, itu merujuk yang namanya Melek Yisrael, Raja Israel, terkait dengan nama Omri. Nah saya bisa membandingkan, jadi apa yang disebut peta tahun 2005 itu tidak punya nilai apa-apa. Karena apa? Kalau Anda melihat wilayah kita Indonesia pada zaman Hindia Belanda, belum ada peta yang namanya peta Indonesia. Belum populer ya, nama Indonesia
itu kan baru diperkenalkan oleh Adolf Bastian ya pada abad 19. Tapi sebelum itu Indonesia itu sebenarnya penerjemahan dari kata Dwipantara. Dalam sastra India misalnya Syair Raghuwam Sakarya Kalidasa atau Purana-Purana Hindu. Istilah Dwipantara inilah yang kemudian diterjemahkan menjadi bahasa Austronesia asli, yaitu Nusantara. Nah, ketika Douwes Dekker Multatuli melihat ini negara yang terdiri dari laut, ya, negara kelautan, negara maritim, maka disebut pulau-pulau di seberang, Dwipantara, Nusantara. Lalu dia menemukan nama Latin, Insulinde. Dan istilah ini muncul dalam Alkitab sebetulnya, Insula Maris. Dalam Alkitab bahasa Latin itu terjemahan dari Iye Hayam, yaitu negeri-negeri pesisir laut yang mungkin saja merujuk pada Indonesia. Kemudian ketika para etnolog modern menemukan kata Yunani yang sepadan dengan kata Nusantara, Dwipantara, dan Insulinde tadi, dinamakan Indonesia. Jadi Indonesia itu rediscovery of our nation, penemuan kembali nation kita, tetapi itu tidak pernah muncul dari satu bahasa, selalu berganti-ganti penguasa, maka bahasanya berbeda. Zaman Sanskerta, Jawa kuno atau Austronesia kuno, kemudian bahasa Yunani, dan sekarang menjadi bahasa yang lebih internasional dikenal, yaitu Indonesia. Begitu juga Israel. Tapi kalau Anda melihat peta sebelum eksisnya negara Israel modern yang merupakan kesinambungan dari negara Israel yang sangat kuno tadi, itu sama dengan kalau Anda membaca peta Indonesia dari zaman Hindia Belanda. Misalnya tahun 1893 itu ada peta Nederlands Indie yang diterbitkan oleh J.H. Debussy Amsterdam. Namanya juga waktu itu adalah Nederlands Indie. Nah sama, jadi peta Holy Land, peta Palestina tahun 1905 itu tidak berbicara apa-apa. Pak Pendeta lupa, yang dibaca jangan petanya, yang dibaca ayat-ayat Alkitabnya. Jadi kita harus berbela rasa terhadap mereka yang tertindas, rakyat sipil yang menjadi korban dari perang. Tetapi saudara-saudara, penegakan hukum, membela kedaulatan negara juga adalah satu pihak yang juga tidak bisa dilalaikan. Karena itu saudara-saudara, kiranya pelajaran yang kita ambil harus bijak. Historia es magistra vitae. Sejarah adalah guru kehidupan. Bela rasa kita terhadap Palestina tidak boleh membutakan pikiran kita terhadap fakta sejarah. Karena sejarah yang salah apabila tidak diluruskan akan diteruskan menjadi kesalahan-kesalahan baru di masa depan. Dan tidak bisa kita membangun perdamaian berdasarkan kebohongan. Marilah kita menghadapi segala sesuatu dengan santai-santai saja. Tidak perlu harus memboikot produk-produk Israel. Tadi saya mendapatkan hadiah gelas pres untuk minum kopi dari Starbucks. Jadi Starbucks itu masih cukup enak bagi saya. Tetapi juga semangka ini tidak kalah enak. Karena itu mari kita hadapi semua dengan santai, tidak usah dengan marah-marah. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum, Beshem Hamashiach. Salam sejahtera bagi kita semua.